Mari kita membuka Bapak Ibu sekalian di dalam eksposisi pada hari ini, Rut pasal yang ketiga. Ini adalah salah satu bagian dari Alkitab yang susah dikhotbahkan, karena ketika kita membaca sekilas Rut pasal ketiga ini, kita akan bingung dengan apa pesan daripada pasal ini. Ini seolah-olah seperti satu drama yang ya cuma mengisi waktu saja, tapi hari ini kita akan coba untuk merenungkan Rut pasal yang ketiga. Mari kita membaca Rut pasal yang ketiga, Bapak Ibu dan saya bergantian, saya akan membacakan mulai dari ayat yang ganjil, dan kemudian kita membaca bergantian sampai dengan ayat yang terakhir. Saya baca ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Ayat 2. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan cerai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus, tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, supaya katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah, dan pada pagi hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Maka Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar, dan setiap apa yang disampaikan melalui firman-Mu boleh menjadi berkat seperti benih yang tertanam di tanah yang subur itu di dalam hati kami. Demikian Tuhan, kami menyerahkan seluruh waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surah Alkitab mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan, tetapi pertanyaan yang benar adalah bagaimana seseorang itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apakah hanya di momen-momen tertentu saja dia itu percaya kepada Tuhan? Apakah percaya kepada Tuhan itu hanya di momen-momen yang spektakuler, yang sekali seumur hidup itu datang? Pada waktu KKR, kita datang ke dalam satu kebaktian, kemudian hamba Tuhan berkhotbah, kemudian memanggil pertobatan. Oh, waktu ini adalah waktu saya harus percaya kepada Tuhan. Apakah demikian? Atau apakah percaya kepada Tuhan itu terjadi setiap hari, di setiap waktu yang kita sebut sebagai waktu-waktu rutinitas kita?
Kitab Rut mengajarkan kepada kita di dalam pembahasan yang sebelumnya di pasal 2, bagaimana seorang Rut dan seorang Boas adalah contoh yang baik di dalam percaya kepada Tuhan. Rut bukan orang yang kemudian menerima satu wahyu dari malaikat datang kepada dia ketika dia tidur, dibangunkan, kemudian Rut itu disuruh pergi, kamu pergi ke ladang yang sebelah sana, kamu pergi ke ladang yang warnanya itu, yang ada itu pagernya, nah di situ kamu kemudian harus memungut jelai, kamu di situ harus tunggu jam 12. Oh kenapa ya jam 12? Oh karena nanti Boas datang. Tidak, Rut tidak pernah diberikan wahyu khusus seperti itu, seperti malaikat datang kasih pesan. Rut juga bukan orang yang dikunjungi Tuhan dalam mimpi, diberikan mimpi yang khusus, kemudian dia ikuti mimpi tersebut. Kemudian ini ya langkah demi langkahnya seperti ini. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Rut itu seorang biasa. Bagaimana dia kemudian bertemu dengan Boas, bagaimana kemudian Tuhan bukakan jalannya, simply adalah orang yang setia dan kemudian yang di depan mata itu yang dia kerjakan. Boas juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Boas juga orang yang mengerjakan pekerjaan biasanya. Setiap hari dia mungkin pergi ke ladang, mungkin di ladang dia biasa menyapa hamba-hambanya, dan hari itu dia melakukan hal yang rutinitas, dan kemudian di ladangnya kebetulan ada seorang asing bernama Rut, perempuan Moab. Dan kemudian apa yang dilakukan dia? Dia tidak melewatkan kairos itu, kesempatan itu. Tapi menariknya bahwa kairos, waktu yang khusus yang seringkali kita katakan sebagai kesempatan itu, yang kita sering tahu, kita sering mendapatkan ilustrasi ini ya, kita harus tangkap secepat-cepatnya kairos itu. Ternyata Tuhan seringkali kasih kairos di dalam kronos, Bapak Ibu sekalian. Seringkali yang kita anggap sebagai rutinitas, yang adalah waktu-waktu yang mengalir begitu saja, yang biasa, yang setiap hari kita bangun, setiap hari mungkin kita lakukan ke kantor, ke sekolah, antar anak dan sebagainya. Di kronos itulah Tuhan itu minta kita setia kepada Dia. Di kronos itulah waktu yang biasa, yang setiap hari yang kita anggap, ya inilah rutinitas kita, yang begini-begini saja. Disitulah Tuhan meminta kita percaya kepada Dia. Dan Tuhan tunjukkan itu di dalam kehidupan Rut dan Boas. Rut membuktikan di dalam kesetiaannya kepada Tuhan, firman di dalam Ulangan pasal 10, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat 17-19, Tuhan itu mengatakan Dia adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang memanggil orang Israel, kemudian Tuhan itu bicara kepada mereka, mereka harus defend the fatherless, yatim piatu. Mereka harus defend, membela janda-janda. Mereka harus membela orang-orang asing, alien di tengah-tengah mereka, orang-orang yang bukan dari antara umat, karena Tuhan sendiri adalah Bapa bagi mereka. Dan orang Israel diingatkan oleh Tuhan, mereka juga dulu seorang asing di Mesir. Maka Rut di dalam kesetiaannya, dia melihat ketika dia setia kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan ya bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh juga setia kepada perjanjiannya dengan umatnya. Rut, seorang asing, dicangkokkan ke dalam umat. Bapak, Ibu, dan saya juga seorang asing dicangkokkan ke dalam umat Tuhan. Pada hari ini kita mengatakan kita adalah bagian daripada umat yang menerima berkat Abraham secara rohani tersebut. Maka Rut dan Boas, dua orang ini, satu Moab yang sudah percaya, satu seorang Yahudi yang sungguh-sungguh adalah orang Bethlehem, dua-duanya setia kepada Tuhan, dua-duanya percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu pakai kesetiaan yang sehari-hari, yang biasa itu, yang subtle, yang tenang itu, untuk kemudian membawa cerita mereka bertumbuh dari satu cerita kepada cerita yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan hanya Boas dan Rut. Rut pasal 2 mencatat satu orang lagi yang tidak bekerja, satu orang lagi yang tidak melakukan apapun, yaitu Naomi. Dia seorang yang pahit hati, dia tidak bisa lihat berkat Tuhan di depan mata dia. Dia seorang yang sangat-sangat membatasi apa yang dia lihat. Dia tidak mau percaya Tuhan itu memelihara hidup dia, tapi Tuhan juga memelihara Naomi di rumahnya. Melalui Boas dan Rut, nanti berkat itu sampai kepada Naomi. Tidak menabur, menuai. Tidak bekerja, mendapatkan berkat. Dan ini menjadi gambaran bagi sebagian besar orang di dalam gereja pada hari ini. Kita tetap mendapat berkat, tapi kita tidak bekerja di dalam cerita itu secara aktif. Dan Naomi missing banyak berkat sebetulnya. Naomi kehilangan banyak pelajaran sebetulnya. Tetapi kita bisa melihat Tuhan itu masih juga beranugerah kepada Naomi. Nah, ini satu hal yang sangat menguatkan kita ya. Bukan untuk kemudian kita membenarkan, oh kalau gitu saya jadi Naomi aja lah, nggak kerja tapi juga berkat itu sampai kok ke pintu rumah saya. Saya nggak melakukan apapun tapi Tuhan kok ya tetap selamatkan saya. Bukan seperti itu ya. Tapi kita bisa melihat justru sebaliknya, Tuhan itu masih panjang sabar kepada seorang Naomi. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Mengapa Tuhan masih beranugerah? Karena kisah itu belum berakhir.
Di dalam perjanjian lama, kita sangat baik ketika kita melihat Tuhan sebagai God of Stories. Allah yang memiliki cerita. Dia itu mengungkapkan cerita itu seperti tirai, Bapak Ibu sekalian. Tirai itu dibuka sedikit demi sedikit, satu tirai dibuka, oh ada ini di balik tirai. Tirai kedua dibuka, oh ada lagi langkah selanjutnya. Tuhan itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dia tahu apa yang akan terjadi dari permulaan penciptaan sampai dengan akhir nanti. Waktu itu linear bagi dia. Dia tahu semua segala sesuatu. Tapi bagi hidup anak-anak Tuhan, Tuhan itu bukanya sedikit demi sedikit. Kita tidak ada itu lihat 50 tahun ke depan. Kita tidak bisa memahami itu. Kita tidak punya kemampuan itu. Tapi Tuhan itu, dia kasih anugerah. Di saat yang sama dia kasih anugerah, dia bawa kita untuk lihat satu tirai terbuka, satu tirai terbuka. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan simpan bagi Naomi dan Ruth itu belum berakhir di pasal yang kedua. Apa yang Tuhan simpan bagi keluarga ini tidak berakhir dengan gandum jelai yang mereka pungut. Apa yang Tuhan simpan bagi keluarga ini lebih daripada apa yang mereka kira mereka perlu. Mereka kira mereka perlu apa? Ketika mereka pulang dari Moab ke Bethlehem, roti, makanan. Tuhan kasih itu. Tapi Tuhan masih mau keep lebih banyak dari sekedar makanan jasmani. Kalau mereka cuma dikasih makanan jasmani, Bapak Ibu sekalian, itu seperti Tuhan itu sama saja seperti Moab. Ya sudah, dia cuma kasih makan. Enggak, Tuhan itu mau kasih more daripada sekedar berkat jasmani di dalam hidup kita, di dalam hidup anak-anak Tuhan. Apa yang Tuhan simpan bagi mereka akan diungkap lebih jelas di dalam pasal 3 ini. Tetapi ada satu hal yang kita perlu perhatikan sebelum kita masuk ke dalam pasal 3. Kalau kita membaca di dalam pasal 3 ayat 1, Bapak Ibu bisa mengira bahwa pasal 2 dan 3 itu terjadinya instan. Gitu ya. Pasal 2 diakhiri dengan, saya bacakan pasal 2 ayat terakhir. Demikianlah Ruth tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah kalau kita lupa ayat yang ini, maka pasal 3 ayat 1 tuh seolah-olah kayak instan begitu ya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya begini. Nggak ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada waktu yang harus dilewati dulu. Kalau kita membaca kisah hidup kita di dalam 4 pasal, kira-kira ceritanya itu skipnya di mana, Bapak Ibu sekalian ya? Ini skipnya di mana? Skipnya adalah ketika Ruth itu harus kerja setiap hari, seperti biasa, di ladang sampai musim itu habis. Mungkin 10 minggu, mungkin lebih. Kita tidak tahu secara pasti. Tapi kalau kehidupan kita mau baca seperti itu ya, kadang-kadang berarti Tuhan itu mau kita sabar di dalam waktu yang kita tidak tahu berapa lama, untuk kemudian kita baru lihat, oh ada tirai yang berikutnya. Itu yang Tuhan mau sampaikan dari pasal 2 ke pasal 3. Ruth itu dia harus setia, dia tidak dapat berkat satu, kemudian langsung, oh berkatnya beruntun gitu ya, seperti kereta, lewat satu-satu. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Dia harus sabar dulu. Dia harus diproses dulu. Dia harus melewati rutinitas dulu. Seperti kebanyakan dari umat Tuhan dan kita. Meski Tuhan tunjukkan berkat, Tuhan tetap menggunakan proses ya. Satu hal yang menarik di dalam Rut pasal 2 ayat 23 adalah kalimat terakhir dari ayat 23 itu. Selama itu juga ia tinggal bersama mertuanya. Berarti kesetiaan Rut itu bukan cuma di awal ya. Ketika dia bingung Moab atau pulang sama Naomi. Ketika dia bingung Moab atau Bethlehem. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Kesetiaan itu dia teruskan. Dia terus bersama mertuanya. Berarti ini satu kesaksian bagi karakternya Rut. Ini kesetiaan yang benar. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar daripada pasal 2 ke pasal 3 ini bahwa kita tidak boleh takut dengan rutinitas, tetapi kita juga harus hati-hati tidak memberhalakan rutinitas kita. Kalau orang takut sama rutinitas, berarti itu seperti Tesalonika ya. Mereka tunggu Yesus itu datang, mereka nggak mau kerja gitu ya. Terus Paulus marah sama mereka, mesti kerja, mesti melayani dan seterusnya. Tapi kalau orang berhalakan rutinitas, itu adalah yang nanti kalau Tuhan itu kasih petunjuk mesti jalan, nggak mau jalan. Itu bedanya ya. Kita tidak boleh takut dengan rutinitas, kita tidak boleh berhalakan rutinitas. Di mana Rut menunjukkan dia tidak memberhalakan rutinitas, pasal 3 ayat 1, ketika akhirnya Naomi itu berkata kepada Rut, Rut, ada baiknya kalau aku mencarikan perlindungan bagimu. Tanda kutip ya. Ada baiknya kalau aku carikan suami untukmu. Maka pasal 3 itulah respon yang harus diberikan di dalam rutinitas jalan seperti biasa. Satu waktu Tuhan tunjukkan ini khusus, mesti respon. Menariknya adalah Naomi itu tidak berusaha membuat
sayembara cari suami, Bapak Ibu sekalian. Dia enggak buat itu ya selebaran gitu ya. Semua suami umur sekian sampai sekian, tinggi sekian, berat badan sekian, pekerjaan ini. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Naomi itu bukan target random people, dia target siapa? Boaz. Di dalam Rut pasal 2 ayat 20, Naomi sudah mengatakan kepada Rut, coba kita baca, saya bacakan Rut pasal 2 ayat 20. Naomi berkata kepada menantunya, diberkatilah orang itu oleh Tuhan yang tidak menarik kembali kasihnya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kerabat dekat kita, dia salah seorang yang berhak menebus kita. Salah seorang yang berhak menebus kita. Jadi Naomi itu sudah membayangkan ya, ini kinsman redeemer, ini satu kerabat yang bisa menebus keluarga Elimelek. Naomi perhatikan itu. Dan kemudian apakah dia langsung bicara kepada Rut? Nih ya Rut ya, kamu nanti goda dia ya, jadikan dia suami. Enggak, dia tahan-tahan dulu gitu ya. Mungkin di waktu itu dia cari-cari info. Boaz ini orangnya seperti apa? Mungkin Boaz ini orang yang sudah punya istri atau belum? Boaz ini orang yang karakternya kira-kira bagaimana di masyarakat, dia dikenal seperti apa, dan seterusnya. Maka mungkin sudah lewat masa-masa musim itu sudah mulai habis, Naomi baru bicara kepada Rut, baru ungkapkan isi pikiran dia. Ya kita bisa kasih kredit kepada Naomi, dia akhirnya, kalau sebelumnya di pasal 1, pasal 2 dia pikirkan diri dia aja, di pasal 3 dia mulai pikirkan orang lain. Dia baru mulai pikir mantunya ini ya. Meskipun kita tidak tahu alasannya secara pasti, apakah itu untuk kebaikan Rut atau kebaikan dia, kita tidak tahu secara pasti. Tetapi mulai ada pertumbuhan, Bapak Ibu sekalian. Biasa pikir untuk diri sendiri aja, biasa pikir perut sendiri. Sekarang dia mulai pikir Rut, dia mulai pikir menantunya yang sudah bersama-sama dengan dia ini. Kita bisa kasih kredit kepada Naomi. Apapun alasannya, satu hal yang pasti, kebaikan Boaz itu ambil andil di dalam Naomi melihat Boaz sebagai target. Karena Rut cerita tentang Boaz, Rut ini kan bahagia kan ya, mereka bertemu dengan luar biasa mengharukan. Rut itu dianggap sebagai umat sekarang, dia diterima, dia diberikan perlindungan, dia diberikan pemeliharaan. Maka Rut itu mungkin lihat Boaz begitu kagum, dan dia sampai rumah dia cerita terus kepada Naomi mertuanya itu. Di waktu itu Naomi mulai pikir ya, Boaz kerabat, Boaz baik juga. Maka dia mungkin mulai target terus kepada Boaz itu. Maka Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat Naomi akhirnya dia tidak tahan, dia mengucapkan itu rencananya di dalam pasal 3 ayat 1. Nah Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana rencana dari Naomi ini. Ya Bapak Ibu bisa memperhatikan dari ayat 2, ayat 3. Pertama Naomi mengatakan kepada Rut, ya Rut ya, you nanti pergi, tapi sebelum itu mandi dulu. Pakai, kalau ini kan bahasanya itu adalah berurap gitu ya. Berurap itu dalam bahasa lain simply pakai wangi-wangian, pakai parfum. Kamu mandi, kamu pakai parfum, kamu pakai pakaian yang terbaik. Di dalam bahasa asli itu sebetulnya bukan pakaian mewah ya. Mereka orang miskin, mereka tidak punya. Tapi mereka disuruh, dia minta Rut itu pakai pakaian outer yang bersih gitu ya. Yang bersih, yang baik. Artinya Rut itu sebisa mungkin presentable ya. Kalaupun dia tidak bisa menjadi seorang putri, karena toh dia adalah janda yang miskin, ya minimal dia jangan sekotor sehari-hari kerja di ladang. Kalau Bapak Ibu bangun rumah atau semacamnya, biasa tukang bangunan itu pakaiannya tidak dicuci Bapak Ibu ya. Dia waktu pulang dia ganti kaos, yang kotor kena semen, debu dan lain itu dia gantung. Besok dia pakai lagi gitu ya. Mungkin Rut juga demikian. Jadi kita tidak menemukan indikasi Rut itu cantik-cantik amat, tidak ada gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bisa menemukan bahwa di sini Naomi mengatakan kepada Rut, jadilah inilah yang menarik sedikit, atau setidaknya yang paling menarik yang kamu bisa, karena kamu harus menemui Boaz di ladang atau tempat pengirikan tersebut. Di Gary jangan anti dengan make up Bapak Ibu ya. Kalau pelayanan ya bolehlah berdandan gitu ya. Rut aja juga harus berdandan, meskipun kita tidak cari suami di sini. Bapak Ibu sekalian, Rut itu dia harus mandi, dia pakai wewangian, dia pakai itu pakaian yang terbaik yang dia punya, yang bersih. Kemudian yang kedua, dia harus pergi ke tempat pengirikan. Nah ini yang tidak biasa Bapak Ibu sekalian, karena Naomi itu mau Rut itu bertemu Boaz secara tidak biasa. Emang Rut tidak ketemu Boaz di ladang, tempat yang lebih umum, di waktu yang lebih umum. Emang mereka tidak bisa pergi ke rumahnya Boaz kah? Atau apakah ada hal-hal yang lain yang kemudian harus dilakukan sehingga kok perlu sekali pergi ke tempat pengirikan? Kita tidak tahu secara pasti, tetapi Naomi punya ide ini unik. Kamu sudah pakai pakaian yang bagus kan? Malam-malam ya, itu ya, kamu pelan-pelan, sunyi-sunyi, mengendap-endap, pergi ke tempat pengirikan, isinya semua cowok.
Nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian sebetulnya detail daripada rencana Naomi ini. Sudah cantik, pergi ke tempat pengirikan, isinya semua laki-laki, malam-malam diam-diam. Kemudian Naomi masih kasih instruksi tambahan kepada Ruth. Jangan sampai diketahui orang, tunggu itu Boas itu makan dan minum, tunggu dia tidur, kamu nanti ngumpet, perhatikan dia berbaringnya di mana. Jangan sampai kita target Boas dapatnya yang lain. Kamu sudah harus perhatikan itu semua, jangan ketahuan. Waktu semua sudah tidur, baru kamu mendatangi tempat di mana Boas itu berbaring. Nah Bapak Ibu sekalian ya, kira-kira ini rencana yang mateng atau enggak ya? Kira-kira kalau Bapak Ibu sekarang punya anak, mungkin enggak kasih rencana seperti ini kepada anak Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, terus ketemu perempuan model begini, kira-kira Bapak Ibu pikir apa? Cantik-cantik, ke tempat semua cowok, malam-malam mengendap-ngendap ya, kemudian berbaring di samping kakinya Boas. Kita akan memikirkan ini rencana apa sih Naomi ini ya? Ini rencana yang tidak matang, ini rencana yang tidak bijak. Kita jangan pikir Ruth itu pakai jaket kulit, lengan panjang, celana jeans tertutup rapat gitu ya, pakai helm kemudian naik motor, enggak. Dia mengendap-endap pakai pakaian perempuan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa rencana Naomi ini rencana yang kalaupun maksudnya bukan buruk, ini rencana yang rencana yang bodoh lah kira-kira. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa ini rencana yang bodoh? Coba kita lihat Hosea 9 ayat 1 ya. Hosea pasal 9 ayat 1 saya akan bacakan. Bapak Ibu boleh tandai di dalam kitab Bapak Ibu sendiri. Hosea pasal 9 ayat 1. Janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorai seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu, engkau mencintai upah pelacur di setiap tempat pengirikan gandum. Jadi apa yang Naomi minta kepada Ruth, itu yang biasa pelacur lakukan. Pergi ke tempat pengirikan gandum, malam-malam, menawarkan jasa mereka, pekerja-pekerja laki-laki yang kasar yang ada di sana. Maka ini sebetulnya rencana, kalaupun maksudnya tidak buruk, berarti ini rencana yang bodoh. Tergantung Bapak Ibu pilih yang mana, rencana ini memang maksudnya negatif, sepertinya tidak ada indikasi itu, atau rencana yang bodoh. Bukan karena Naomi bodoh ya Bapak Ibu ya, tapi karena dia pahit hati. Orang pahit hati bikin rencana begini Bapak Ibu sekalian. Orang yang tidak bisa memikirkan dengan clear hidup dia tidak bisa lihat berkat Tuhan dan seterusnya, ya bikin rencana seperti ini. Itu dia seperti suruh mantunya, ya yuk pergi begini. Itu yang dilakukan itu loh, pelacur-pelacur Moab itu loh yang ada di tengah-tengah ini kan masa hakim-hakim. Tapi bisa nangkep ya, betapa penulis daripada Ruth ini menunjukkan kepada kita situasi yang demikian canggung. Gak ada harapan itu. Boas itu kita nggak bisa pastikan reaksinya bagaimana. Bahkan Naomi mengatakan apa? Nanti Boas reaksinya gimana, kamu baru bertindak. Ya kalau Boas reaksinya teriak, ayo pelacur ya di rajeng batu lah itu Ruth di situ. Jadi sebenarnya rencana Naomi ini nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Ini kenapa saya bilang khotbah bagian ini susah ya. Kalau kemudian Boas itu ternyata sebaik yang dikira, ya puji Tuhan gitu ya. Kalau ternyata dia orang yang tidak baik, kemudian memanfaatkan Ruth, dan kemudian siapa yang mau percaya kesaksian daripada perempuan Moab? Datang ke tempat laki-laki pada malam hari. Masih mending kalau dia bau semen dan seterusnya, orang nggak tertarik. Kenapa mesti cantik-cantik? Oh Bapak Ibu disuruh bikin film daripada Ruth pasal 3 bagian ini, judulnya apa coba? Anyone But You, masa sih? Saya mungkin akan pilih judul You Only Live Once gitu ya, YOLO gitu ya, berani mati. Atau Everything is a Maybe, karena nggak tahu pasti reaksinya Boas itu seperti apa. Tapi yang lebih aneh bukan hanya rencana Naomi ini, tapi Ruth itu going along. Apakah Ruth ini saking takutnya sama mertuanya gitu ya, tiap hari mungkin dia takut mertuanya depresi di rumah gitu ya, jadi dia iya aja atau apa, kita nggak tahu pasti. Penulis itu tidak memberitahukan kepada kita isi hatinya Ruth, tapi dia mengatakan semua itu akan kulakukan. Ini menarik ya, kita bertanya-tanya pada bagian ini. Maka apa yang terjadi di sana? Ruth taat, dia pergi ke tempat pengirikan, dia tunggu waktu yang tepat sesuai arahan Naomi, dia berbaring di dekat tempat Boas itu, dia singkapkan selimutnya, berbaring dekat kaki Boas, tunggu Boas bangun. Kita tidak jelas gitu ya, detailnya mereka ngapain. Banyak sekali penafsir mengatakan mereka berhubungan seksual pada bagian ini, tetapi banyak juga penafsir yang tidak setuju dengan mereka berzina. Saya tidak setuju mereka berzina, tapi kita akan lihat dulu kenapa orang-orang mengira mereka kemudian berhubungan zina pada malam hari itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Ruth itu dikatakan dia diminta menyingkapkan selimutnya Boas.
Kata aslinya itu kan uncover ya, simple. Uncover itu kan membuka, menyingkap gitu ya. Kalau orang pada zaman dulu pakai kain nggak seperti kita jeans nggak bisa disingkap Bapak Ibu sekalian. Itu pakai celana yang gombor. Jadi itu bisa disingkap. Tapi di sini adalah menyingkap selimut. Pekerja laki-laki biasa tidur tidak menggunakan celana seperti banyak orang pada hari ini gitu ya. Itu mereka terbiasa seperti itu. Maka kata asli uncover itu konotasinya seringkali seksual. Di dalam Alkitab berkali-kali kata ini dipakai untuk konotasi seksual. Imamat 18 ayat 6 mengatakan demikian. Siapapun di antara kamu jangan menghampiri kerabat terdekatnya untuk menyingkapkan auratnya. Imamat 18 ayat 6. Yeskiel 16 ayat 37. Sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu yang merayu hatimu, yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka. Kata yang sama, Yeskiel 16 ayat 37 dan bagian-bagian lain. Jadi kata menyingkapkan ini tricky. Yang kedua adalah kata kaki. Kaki bisa berarti kaki kita, tapi juga bisa berarti satu bahasa yang diperhalus. Waktu Saul itu dia masuk ke dalam goa, dikejar-kejar oleh musuh Saul. Daud ada di dalam goa itu, Bapak Ibu tahu ya cerita ini. Saul itu kan dicatat di dalam Alkitab kita, dia buang hajat gitu ya, dia buang air di sana. Tapi kata aslinya itu sama, dia mengungkap atau membuka, menunjukkan kakinya. Itu maksudnya dia buang hajat itu dipakai kata kaki untuk memperhalus. Demikian juga dengan Yeskiel 16 ayat 25. Pada setiap persimpangan jalan, engkau membangun bukit pengorbanan, menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu. Bahasanya sama, open your feet. Jadi kadang-kadang orang itu mengatakan, ini loh, memang sih tulisannya kaki, tapi ini bisa saja satu bahasa yang diperhalus. Maksudnya adalah alat kelamin dari Boas. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Ruth diminta untuk berbaring di sana. Berbaring, laying down, itu seringkali konotasinya juga seksual. Kata yang sama itu ya, dekat dengan siapa Ruth di dalam Kejadian. Coba kita lihat Kejadian 19 ayat 34. Saya tidak baca semua bagian daripada Kejadian 19 ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca, ini adalah perikop yang mencatat Lot setelah keluar dari Sodom Gomora. Maka anaknya itu ya, dia pikir nggak ada lagi nih laki-laki nih. Sodom Gomora kan sudah hancur kan ya. Mereka nggak ada laki-laki, mereka pikir sempit gitu ya. Mereka pikir kalau gitu kita tidur sama ayah kita. Maka ayat 34, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini berbaring dengan ayah kita. Telah tidur itu berbaring dengan ayah kita. I have laid with our father, itu maksudnya. Dan siapa anak daripada keturunan Lot? Moab. Jadi penulis itu kayak mau mengatakan, ini ya, Ruth kan perempuan Moab kan ya. Ingat gak you sama Kejadian 19? Gimana itu Lot itu? Dibuat mabuk sama anaknya, ini Boas habis makan dan minum. Nothing wrong dengan makan dan minum. Tapi dia sukacita, dia tidur. Lot dibuat mabuk, tidur. Kemudian perempuan anak Lot itu dia tidur sama Lot, lahir Moab. Nah ini perempuan Moab ini. Jangan-jangan melakukan lagi itu Kejadian 19. Tapi kepada Boas. Bapak Ibu bisa membayangkan kan kenapa banyak orang mengatakan mereka berhubungan seksual pada bagian Ruth pasal yang ketiga. Is it a big deal kalau mereka berhubungan seksual? Oh iya. Bukan karena saya mau melindungi tokoh Alkitab, jangan sampai kelihatan buruknya. Saya tidak tertarik dengan itu, banyak tokoh Alkitab bejat kok. Tapi kenapa kok kalau mereka berhubungan seksual pada malam itu sangat mempengaruhi keseluruhan kitab Rut. Karena keseluruhan kitab Rut mau menceritakan tentang betapa kudusnya penebusan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya tidak boleh dinodai dengan perjinahan. Bukan sekedar menjaga nama baik Boas, bukan sekedar menjaga nama baik Rut, tapi karena pesan teologis dari seluruh kitab ini akan rusak ketika kita mengatakan mereka berhubungan seksual pada malam hari itu. Maka bagaimana kita menjawab bagian ini? Bagaimana kita menjawab orang-orang yang mengatakan jangan-jangan berarti Rut cuma mengulang saja Moab peristiwa itu Kejadian 19. Oh jangan-jangan Rut bersikap seperti perempuan Moab yang dikatakan di dalam kitab Bilangan, perempuan Moab itu batu sandungan bagi pria-pria Israel. Jangan-jangan Rut mengurangi saja. Tapi bisa bayangkan kan kalau orang Yahudi pada saat itu baca kitab Rut, kira-kira mereka pikir apa? Ya mereka pikir begitulah. Nah ini loh, Rut ini ya. Ini seperti kata Bilangan kan, kitab Musa kan, perempuan Moab itu batu sandungan pria Israel. Ini Rut ini seperti itu. Tapi mereka kalau membaca secara keseluruhan, mereka akan mengerti tidak demikian.
Yang pertama kuncinya adalah menjawab seberapa banyak dari kaki Boas yang Ruth itu singkapkan. Kata kaki seperti Yeskiel bisa berarti euphemism, satu bahasa yang diperhalus. Tapi Ruth 3 menggunakan kata yang beda. Ruth 3 menggunakan kata margelot yang berarti lebih sering dipakai untuk mengatakan limb, seperti tangan, kaki, dan sepertinya, seterusnya. Maka berarti Ruth itu mau mengatakan bahwa dia mengetahui kemungkinan konotasi seksual, maka Ruth itu penulis yang menggunakan kata yang jarang dipakai untuk konotasi seksual. Itu yang pertama. Jadi kaki biasa menurut pandangan ini. Yang kedua adalah tidak ada indikasi Boas itu mabuk pada malam itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti dia bangun, dia bisa bicara seperti orang normal. Dia sadar, dia tidak kemudian terlelap, tidak melantur, dan seterusnya. Kalau begitu kenapa narator menggambarkan situasi sedemikian rupa ya? Saya kira narator ingin menunjukkan bagaimana peristiwa ini memang tidak mudah bagi kedua orang, baik Boas atau Ruth. Memang awkward, memang canggung, memang kisah ini menunjukkan satu skenario yang tidak biasa, Bapak Ibu sekalian. Tapi lebih dari itu, Ruth yang berbaring di kaki Boas mau menunjukkan bahwa Ruth itu tampil dengan begitu rendah di hadapan calon penebusnya. Nah, ini pembacaan teologis yang tepat. Ruth itu tahu seberapa tidak layaknya dia sehingga dia harus berbaring di samping kakinya Boas. Despite meskipun rencana Naomi ini bukan rencana yang matang, Ruth mengerti siapa dia hamba, dan dia mengerti siapa Boas, calon penebus dari Ruth. Dan bukti yang terakhir dan paling kuat mengenai kedua orang ini adalah narator kitab Ruth sendiri. Narator mengatakan di dalam Ruth pasal 2 ayat yang pertama, Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang saleh dari kaum keluarga Elimelek, namanya Boas, a man of character. Kemudian Ruth pasal 3 ayat 11, narator mengatakan melalui Boas, jadi jangan takut anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu, sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Man of character bertemu a woman of character. Maka narator tidak menunjukkan indikasi mereka melakukan dosa pada malam hari itu. Boas dan Ruth ada di situasi yang awkward, yang canggung, situasi yang tidak biasa. Tapi satu hal yang kita tahu, mereka bereaksi dengan benar, Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk membenarkan, oh ini ya karena situasinya begini, salahnya Naomi bikin rencana seperti ini, salahnya Naomi tidak mengerti naturnya laki-laki dan seterusnya, maka aku buat dosa pada malam itu. Atau sebaliknya, Ruth juga sama. Ruth tidak menggunakan kesempatan situasi yang canggung itu untuk kemudian membenarkan dosa dia. Kebalikannya pada hari ini banyak orang membenarkan dosa yang kita perbuat karena kita mengatakan situasinya begini kok. Karena skenarionya seperti ini kok. Karena keadaannya membuat saya jatuh kok, dan seterusnya. Kita nggak take accountability atas apa yang kita lakukan. Setiap kali kita selalu memberikan berbagai macam mekanisme defense kita. Kita berdalih dan seterusnya. Tetapi Boas dan Ruth tidak demikian. Di tengah masa hakim-hakim, kalau Boas dan Ruth berzina pada malam itu biasa, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang Israel seperti itu. Masa hakim-hakim tidak ada hukum yang diyakini oleh semua orang. Tapi Boas, orang yang saleh. Boas mengatakan Ruth juga adalah seorang yang saleh. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini tidak pergi ke tempat pengirikan gandum. Kita tidak ada yang mengendap-ngendap dan kita tidak boleh tiru mengendap-ngendap seperti itu. Tapi kadang-kadang ada momen di dalam kehidupan kita yang memang kita katakan ini tricky. Ini kesempatan di mana saya mungkin bisa jatuh dan orang akan ya paham lah gitu ya. Tapi reaksi apa yang kita ambil? Ketika kita bisa mengatakan, ini kalau saya lakukan dosa di tempat ini, seperti ini, orang-orang paham lah, siapa yang nggak jatuh, Daud aja jatuh. Tapi Boas dan Ruth enggak ya, Bapak Ibu sekalian. Boas dan Ruth, mereka tidak jatuh ketika situasi itu memungkinkan mereka jatuh. Nah, kadang-kadang melalui Naomi punya rencana yang tidak matang ini, kita melihat Tuhan itu mengizinkan peristiwa-peristiwa yang awkward dan canggung ini terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan. Tetapi Ruth 3 juga menunjukkan bahwa Tuhan itu terus beranugerah di dalam setiap situasi seperti itu. Naomi punya perencanaan yang secara manusia kita katakan tidak matang, kita katakan situasi yang canggung dan seterusnya. Tapi Tuhan mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya melalui rencana dan situasi seperti itu. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, bukan hanya perencanaan Naomi, bukan hanya interaksi sebelum mereka bertemu di tempat pengirikan, tetapi apa yang Ruth itu minta dari Boas.
Ruth itu minta dari Boaz, dia bukan sekedar meminta nikahi saya, gitu ya. Kasihan ini cari makan susah, kerja tiap pagi sampai petang capek, enggak Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang dipikirkan Ruth? Pada tengah malam itu laki-laki itu terkejut, bangun begitu ya. Kenapa dia bangun? Bukan karena digoda, tapi karena angin malam, selimut itu disingkapkan. Maka Boaz bertanya, siapa engkau ini? Gelap. Ia menjawab, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang berhak atau wajib di dalam LAI 1 menebusku. Apa yang menjadi concern Ruth? Bukan sekedar menikah, tapi concern dia adalah bagaimana dia harus ditebus oleh seorang yang bisa menebusnya. Kadang kita pikir ya, kenapa terus kemudian Boaz katakan ayat 10 kok berlebihan ya? Ini orang minta dinikahi, kenapa dia jadi yang puji-puji Ruth gitu? Apakah karena cantik akhirnya gitu ya? Akhirnya kamu respon godaanku di ladang. Enggak Bapak Ibu sekalian. Tapi karena Ruth itu pay attention kepada apa yang jarang orang itu pikirkan. Orang biasa pikirkan menikah untuk apa sih? Cinta. Menikah untuk uang misalnya. Orang dunia pikirkan apa lagi? Menikah untuk posisi dan seterusnya di masyarakat. Tapi Ruth itu perhatikan apa yang dia perhatikan di dalam ingin menikahi atau dinikahi Boaz. Covenant. Perjanjian dia. Dia memperhatikan keluarga Elimelek, mertuanya yang sudah meninggal. Dia perhatikan tanah Mahlon yang sudah meninggal. Dia menikah bukan karena cinta loh pertama-tama. Dia menikah karena dia setia pada covenant. Ruth itu bersikap sebagai umat yang sejati. Dia menunjukkan bagaimana dia menyatakan kesetiaan perjanjian kepada Naomi, juga Allahnya Naomi. Artinya di sini Ruth bertindak sebagai seorang Israel sejati karena imannya kepada Yehova. Kalau kebaikan pertama dia adalah dia tidak meninggalkan Naomi. Kebaikan kedua dia adalah terus bekerja membantu menghidupi Naomi. Kebaikan dia yang terbesar adalah ini. Dia pun mau dinikahi seorang bukan karena cinta. Dia mau dinikahi Boaz karena covenant. Ini bukan dibalik gitu ya. Kalau gitu sekarang kita nikah covenant apa? Beda. Ruth itu dia pay attention kepada garis keturunan. Somehow Tuhan menanamkan di dalam hati Ruth bahwa nanti garis keturunan ini matters kan untuk mendatangkan Yesus Kristus. Garis keturunan ini penting kan, melampaui kebutuhan Ruth. Dan dari mana Tuhan itu pakai Ruth untuk mengerti itu? Apakah dia tahu nanti sekian ratus tahun ke depan Kristus lahir dari keturunan dia? Enggak. Dia tahu itu dari mana? Dia mengasihi mertuanya, Bapak Ibu sekalian. Betapa simpelnya kasih yang kita sering kali lihat itu ya. Tapi Tuhan bisa pakai itu menjadi satu hal yang begitu penting. Ruth married bukan untuk cinta, bukan untuk uang, tapi untuk covenant. Nanti Tuhan baru berkati dia dengan yang lain-lain. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua yang kamu perlu ditambahkan kepadamu. Itu Ruth, Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini. Dan apakah Boaz kemudian menikahi Ruth karena wah akhirnya Gal Gadotku gitu ya, datang di tengah malam? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Boaz itu menikahi Ruth juga kenapa? Ayat 10 dan 11. Dia melihat kasih yang demikian besar dari Ruth kepada covenant yang dia miliki. Dia melihat seberapa besarnya Tuhan bekerja di dalam hidup Ruth. Dia melihat betapa besarnya kesaksian hidup Ruth. Maka Boaz dia mau menikahi Ruth, menebus Ruth. Tekor Bapak Ibu nikahi Ruth itu. Nanti tanah dan anak itu seperti jadi tanah dan anaknya Elimelek lagi, bukan milik Boaz. Tekor, rugi. Kalaupun cantik ya masih banyak yang cantik. Boaz orang terpandang, bisa cari orang-orang lain Bapak Ibu sekalian. Tapi dia akhirnya juga tanggung itu. Itu menggambarkan penebusan Kristus kan ya. Gak ada untungnya tebus manusia berdosa. Tekor. Mati bahkan di atas kayu salib. Tapi dilakukan. Boaz juga sama ya. Dan Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam bagian ini. Ada satu perkembangan di dalam pandangan Boaz kepada Ruth. Pertama, Boaz dikenalkan oleh hamba-hambanya. Itu perempuan Moab. Seharian kerja di ladang. Pasal 2 ya. Boaz lihat ini hamba kan. Kemudian Boaz datang kepada dia, di pasal 2 Boaz panggil dia sebagai anakku, my daughter. Naik derajatnya. Sekarang dia lihat apa? Bukan lagi sebagai anak, tapi sebagai wanita yang baik budi, a woman of character. Naik terus Bapak Ibu sekalian. Kalau pakai Amsal 31 ya ini, Amsal 31 itu Ruth di mata Boaz. Dia melihat Ruth sebagai wanita yang baik budi. Itu kata yang kurang tepat. Maksudnya adalah wanita yang saleh Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, Boaz tergerak oleh kasih yang Ruth tunjukkan baik kepada Allah, kepada Elimelek dan Naomi, juga kepada Ruth. Maka Boaz dia akan menebus Ruth,
Kalaupun nanti ada proses yang dia harus lakukan, bertemu dengan penebus yang lain dan seterusnya, dia akan sanggupi itu karena dia sudah begitu tersentuh dengan apa yang Rut itu tunjukkan. Boaz sama dengan Rut, Bapak Ibu sekalian ya. Dia konsisten dari pasal 2 sampai pasal 3. Dan dia terus bertumbuh di sana. Boaz itu sudah kasih perlindungan, dia sudah kasih pemeliharaan, tapi dia akan kasih lebih dari yang dia itu harus berikan. Tidak harus Boaz itu menebus. Baik jika dia menebus, tapi tidak harus. Dia tidak wajib, tapi dia digerakkan untuk melakukan itu. Kasih Bapak Ibu sekalian yang menggerakkan itu. Dan Boaz menunjukkan ini dengan apa? Dia minta Rut besoknya kasih selendang, ditakar 6 takar jelai supaya dibawa kepada Naomi. Ini apa yang mau dikatakan oleh Boaz? Ini loh bukti. Aku sudah kasih perlindungan, aku sudah kasih pemeliharaan, I will give more. Aku akan kasih lebih lagi kepada kamu. Maka sekali lagi dari kisah ini kita belajar 4 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa Tuhan memakai perencanaan kita, bahkan kadang-kadang perencanaan yang kurang matang, atau situasi hidup kita yang kita katakan tidak baik, tidak bijaksana dan seterusnya. Tuhan bisa pakai itu untuk kemudian menunjukkan bagaimana dia Allah yang berdaulat. A God of stories. Dia tidak pernah kehabisan tirai untuk dibuka. Dan apa yang dibalik tirai itu, Roma mengatakan selalu for the good things daripada orang-orang yang mengasihi dia. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua kita belajar bahwa bersikap seturut iman kita di dalam setiap kondisi adalah panggilan atas hidup kita. Seperti Boaz dan Rut, mereka menjaga integritas seturut iman mereka kepada Tuhan. Demikianlah kita juga harus demikian. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita belajar melalui Rut untuk menginginkan apa yang benar, bukan hanya apa yang enak bagi diri sendiri. Yang benar tidak tentu enak Bapak Ibu sekalian. Rut fokus kepada covenant. Dia fokus kepada Allahnya. Dia fokus kepada kasih yang dia harus berikan kepada mertuanya. Dan kemudian kita juga harus demikian. Kita harus fokus kepada Allah kita yang sudah memberikan kepada kita begitu banyak anugerah. Apa yang Tuhan percayakan di depan mata, that is where kita harus bersikap seperti Rut di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita melihat ini yang agak sampingan ya, tapi sangat penting. Bahwa Tuhan itu melalui Boaz dan Rut menghantarkan sekali lagi jawaban bagi pergumulan Naomi. Coba kita lihat Rut pasal 1 ayat 21. Rut pasal 1 ayat 21 dikatakan di sana, dengan tangan penuh, ini Naomi mengatakan, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi, sedangkan Tuhan telah bersaksi melawan aku? Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dia, dengan tangan pergi aku pergi, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan pulangkan aku dengan tangan kosong. Tetapi Rut 3 ayat 15, Boaz katakan apa? Rut pasal 3 ayat 15, Boaz katakan kepada Rut, bawalah kemari selendang yang kau pakai dan rentangkanlah. Rut merentangkan itu, dia takar 6 jelai, kemudian ayat 17, 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab ia berkata, jangan pulang kepada mertuamu dengan tangan kosong. Tuhan jawab lagi loh pergumulannya Naomi. Naomi minta, enggak. Naomi kerja, enggak. Rencananya pun gagal, Bapak Ibu. Rencana yang aneh lah sebetulnya gitu ya. Kalaupun berhasil itu karena Tuhan berdaulat. Tapi Tuhan itu jawab lagi pergumulan Naomi. Bapak Ibu, kisah ini menunjukkan kepada kita gereja. Ada orang-orang seperti Naomi di dalam gereja, ada orang-orang seperti Boaz, ada orang-orang seperti Rut, tetapi sebagian besar dari kita adalah Naomi, bukan Rut dan Boaz. Sebagian besar dari kita bukanlah Boaz dan Rut yang begitu saleh, tidak. Kita lebih sering adalah Naomi. Tapi Tuhan hantar lagi 6 takar jelai bukti bahwa kisah Naomi belum berakhir ke pintu rumah kita. Again and again and again. Bapak Ibu sekalian, kita mau seberapa lama menjadi Naomi di dalam rumah Tuhan? Kita mau seberapa lama menjadi seorang yang tidak bekerja, tidak mau melihat pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan kesabaran kepada kita. Kenapa? Karena kisah kita belum berakhir. Karena kita punya cerita di dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan itu belum selesai. Naomi pulang ke Bethlehem, dia pikir kisah dia udahlah, it's over lah, sebentar lagi mati dan seterusnya. Tuhan katakan, kamu pikir kamu mati kan, tanganmu kosong kan? Ini loh, ada lagi 6 takar jelai. Dan Tuhan masih akan kasih lebih. Karena nanti di pasal 4, Naomi juga akan menggendong anak dari Boaz dan Rut yang seperti menggantikan dia. Dan itu pun belum cukup. Karena dari anak itu Tuhan akan pakai jadi berkat bagi seluruh dunia. Kita kadang katakan pada Tuhan, Tuhan tangan udah kosong ini loh. Tuhan udah ambil semua kok.
Tuhan seringkali accept itu ya, challenge kita ya. Yakin udah kosong, Tuhan masih bisa kerja loh. Yakin sudah kosong, kamu pikir kamu yang kerja itu dengan rencanamu yang kurang matang itu? Tuhan yang bereskan loh rencana itu. Dan Tuhan bawa lagi 6 takar jelek ke rumah kita, Bapak Ibu sekalian. Seberapa lama kita mau jadi Naomi? Nah, saudara sekalian, dari kisah ini kita memang tidak melihat mujizat, kita tidak melihat itu nubuat, kita tidak melihat mimpi dan pekerjaan supranatural, tapi yang truly supranatural di dalam bagian ini adalah anugerah Tuhan yang menopang kesetiaan anak-anaknya, Bapak Ibu sekalian. Anugerah Tuhan yang menopang kesetiaan anak-anaknya. Dan hari ini, yang supranatural ini kita masih lihat di dalam kehidupan kita. Tuhan menopang kita dengan anugerah yang tidak ada habisnya. Saya akan menutup khotbah ini dengan berita anugerah dalam Injil yang kita percaya. Kisah Boas dan Rut pada akhirnya, sederhananya, adalah kisah betapa kudus dan berharganya penebusan di mata Tuhan. Kita semua mengetahui bahwa apa yang Boas lakukan adalah contoh kecil dari apa yang Kristus kelak akan lakukan dan sudah lakukan. Maka sekarang, hiduplah di dalam anugerah yang Kristus peroleh bagi kita, yang Dia curahkan kepada kita. Kita yang ditebus seperti halnya Boas, marilah hari ini kita juga menjadi Boas bagi Rut-Rut di dalam kehidupan kita. Kita menghantar mereka melihat kepada penebusan yang Kristus itu kerjakan di dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk satu firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang berdaulat, Engkau yang beranugerah, Engkau sendiri yang terus menopang kami di dalam hidup kami. Dan Engkau membawa kami untuk bertumbuh seperti Boas dan Rut, tetapi secara ultimat seperti Kristus, Juru Selamat kami. Yang bersyukur ya Tuhan untuk anugerah dan Injil yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kiranya kami sekarang boleh menghantarkan Injil itu, mengajak orang-orang untuk boleh melihat anugerah yang sama yang Tuhan berikan di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.